Halo kami. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semuanya, mohon maaf nih, aku telat lagi di perjalanan dan lokasinya di gunung, Iya, ini kami pegunungan. join. Kami tadi aku udah sempat kenalin sih ke teman-teman kalau kami itu merupakan pengusaha yang dulunya reseller, sampai akhirnya sekarang sudah punya usaha sendiri. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke presentasi, kami bisa menceritakan sedikit mengenai background-nya kami dulu ke teman-teman Wiranilo yang udah join siang ini. Siap, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana? Suara saya jelas? Jelas kan? Teman-teman kalau nanti Oke, suaranya nggak jelas alhamdulillah. boleh sampein Ya, di sebelumnya sama chat ya. sebelumnya saya mohon maaf dulu ya teman-teman karena telat masuk karena tadi lagi di perjalanan terus di pegunungan ya gitulah. Jadi harus nyari lokasi dulu yang di mana aku bisa berhenti. Oke, baik. Untuk dari pengalaman aku sendiri jualan online dan sebenarnya aku mencoba menganalisa gitu. Kenapa Lemonilo lebih milih aku untuk sharing dibanding pengusaha-pengusaha lain yang ibaratnya punya apa ya, punya mungkin punya pengalaman yang lebih dalam gitu. Aku ngelihatnya sih lebih ke target market. Karena bisnis aku adalah bisnis hijab dan kemudian Lemonilo ini adalah target marketnya adalah ibu-ibu milenial, ibu-ibu yang apa ya, peka dengan dunia digital gitu, terus menengah ke atas karena memang dari segi produk juga Lemonilo punya produk value dibanding kompetitor gitu, maksudnya dengan produk mie instan lain ya gitu. Jadi aku ngelihatnya oh ya jadi aku nangkep sih point of view dari teman-teman di Lemonelo itu kemana nih sebenarnya tim reseller ini akan diarahkan. Karena kebetulan Amili juga sekarang brand aku itu membawahi sekitar 200 agen 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 200 agen gold, bawah agen itu satu agen itu bisa megang 50 reseller gitu. Jadi kalau misalkan digabung seluruh tim Amili itu bisa sekitar 600 orang itu ibu-ibu sudah diberdayakan untuk jualan hijab. Dan sekarang teman-teman bisa mulai juga jualan nih. Ini nih si Lemonilo nih produk saya juga konsumsi gitu. Karena memang ibu-ibu biasanya konsumsinya eh, ibu-ibu milenial ya khususnya yang terbuka sama pengetahuan, terbuka sama healthy lifestyle gitu. Itu pasti akan lebih milih Lemonilo gitu. Oh iya teman-teman, BTW kami ini juga punya akun TikTok yang lumayan rame loh untuk kalau misalnya teman-teman mau lihat tips-tips dari Kak Ami, boleh dicek mungkin nanti TikToknya ya nggak Kami? Apa akunnya Kami? Iya, boleh. Dikirim ke teman-teman. Bisnis emak-emak, Oh, bisnis emak-emak. bisnis emak-emak emang udah cocok. TikTok aku bisnis emak-emak, kalau Instagram Ami Amili. Jadi kalau mau teman-teman nanti nih setelah materi ini, setelah sharing ini mau ada yang ditanyakan dan tidak terjawab di forum ini, teman-teman bisa DM atau japri di sosial media aku karena aku lebih aktif di sosial media sebetulnya dibandingkan WhatsApp gitu. Oke, Makanya ketika Kak Ardini WhatsApp agak slow respon karena gitu ketumpuk-tumpuk lebih fast moving, iya. fast respon di IG saudara sama di TikTok gitu. Oke. Aku udah follow lo TikToknya Kami. Wah, ternyata udah ada followers nih Kak dari Wiranilo. Kak Mumtazah. Oh, alhamdulillah. Yeay, oke. Mungkin kalau gitu tadi kami udah kenalan, kita bisa langsung mulai ke presentasinya kali ya kami. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mungkin karena aku juga adalah ibu-ibu dan aku juga mengalami jualan dari awal, dari pertama aku mulai jadi reseller sampai sekarang aku punya brand dengan tim penjualan ratusan orang. Jadi memang apa yang akan aku share hari ini adalah apa yang sudah aku kerjakan dan sudah aku alami. Dan mungkin bisa teman-teman akan sangat mungkin teman-teman implementasikan ini tips-tips yang sudah aku jalani di Lemonilo dengan berjualan Lemonilo. Kenapa? Karena notabene hijab aku ya produk marketnya target market dari produk itu aku adalah ibu-ibu muda menengah ke atas dengan penghasilan yang stabil gitu itu adalah satu target market. Perbedaannya adalah Lemonilo itu produknya makanan, sedangkan aku di fashion. Gitu. Dan aku juga jualan itu sudah dari kuliah ya. Dan itu udah aku jualan langsung online. Maksudnya aku nggak pernah punya toko, aku tuh nggak pernah punya butik. Dan di situ aku bisa merasakan dan bisa mempelajari banyak hal dari teman-teman aku yang punya toko, punya butik di mall gitu
ternyata dengan berjualan online itu kita tuh lebih banyak diuntungkan. Apalagi sekarang di tengah situasi kita yang pandemi ya. Situasi pandemi ini bisnis yang notabene pure memanfaatkan pertemuan offline gitu ya. Jualan offline yang berjualan harus dengan tatap muka itu pasti drop banget. Sedangkan kita di online itu kita masih bisa survive karena justru semuanya pembelanjaan orang-orang ketika pandemi ini sih ada shifting. Biasanya beli langsung ke swalayan, sekarang semua bisa beli di Shopee. Biasanya langsung datang ke supermarket, sekarang bisa langsung beli online di marketplace, di Instagram, bahkan di WhatsApp. Bahkan tukang sayur yang biasanya jualan di komplek aku aja sekarang, itu dia ketika pandemi ini jualan online, Mak. Jadi ketika kita berpikir, duh gimana ya nggak bisa bisnis nih, padahal semua itu bukan hambatan, nggak punya toko, nggak punya SPG dan sebagainya itu bukan hambatan. Justru sekarang semua orang pindah ke online jualannya gratis, nggak perlu sewa toko, nggak perlu sewa SPG, nggak perlu sewa bikin dekorasi dan sebagainya, perawatannya mahal. Udah pokoknya emak-emak mah jualannya di online aja, di sosial media dan di online, di WhatsApp, di Instagram, di Facebook. Ketika kita punya gadget nih di tangan kita, zaman sekarang siapa sih yang pakai handphone Nokia yang gede itu yang bisa dipakai buat ngelempar apa gitu? Enggak kan, nggak ada. Hampir semua orang rata-rata handphonenya minimal Android. Minimal di handphonenya ada WhatsApp, minimal di handphonenya ada Facebook dan Instagram. Dan itu semua tuh jangan cuma dijadiin buat gosip gitu. Cuman ngumpul-ngumpul di grup-grup reuni dan sebagainya, grup-grup sekolah. Tapi jadikanlah handphone ini nih, kalau misalkan guru parenting Abah Ihsan tuh nyebutnya ini tuh setan gepeng. HP itu disebutnya setan gepeng. Karena kenapa? Ketika bangun tidur orang langsung lihat handphone. Kesehariannya 80% lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar handphone. Makanya kenapa Abah Ihsan itu nyebut kalau HP tuh setan gepeng. Nah, kita emak-emak jangan sampai sama-sama menilai bahwa sebuah gadget tuh sebuah gangguan. Justru aku bisa punya penghasilan seperti ini, aku bisa punya tim penjualan, aku bisa beli mobil, aku bisa beli rumah, bisa umrohin keluarga. Itu semua dari satu gadget ini. Dari satu handphone awalnya yang biasa kita pegang dari WhatsApp, dari Facebook, dari IG. Jadi intinya emak-emak tuh, ayolah, jangan tertutup kalau sekiranya aku nggak punya modal dan sebagainya. No. Modalnya tuh ada di HP kita, cuman modal kuota dan ada di tangan kita itu handphone. Terus sekarang gimana teh caranya biar bisnis online-nya tuh laris gitu. Biar bisnis online-nya tuh laris karena secara sekarang banyak banget hampir semua orang buka bisnis online. Bahkan anak SMA usia 17 tahun di TikTok, teman-teman, kalau anak TikTok, aku kan anak TikTok ya. Di TikTok itu ada anak usia 18 tahun, omset penjualan hijab dia di Shopee dia udah di atas 1 miliar per bulan. Anak 17 tahun. Bayangin, itu dari handphone, dari online gitu. Nah, artinya apa? Emak-emak juga pasti. Kita bisa memanfaatkan waktu-waktu luang kita ketika anak tidur, apalagi kita yang nggak nyambi sambil kerja kantoran ya. Di rumah ketika anak sekolah online, ya kitanya juga bisa sambil online sambil jualan. Oke, kita langsung aja masuk ke yang gimana sih caranya biar bisnis online gratis, tapi kita bisa mendapatkan penghasilan dari sini. Yang pertama, kunci dari bisnis online itu visual. Ingat, kalau bisnis online itu kita kan nggak tatap muka sama orang ya. Kita nggak ngelihat kita nggak ketemu sama customer. Jadi satu-satunya penghubung antara kita sama customer itu adalah visual. Visual itu apa maksudnya? Foto produk, video produk, keterangan produk. Jadi kalau di online itu udah pasti foto produk tuh wajib bagus banget, wajib jelas, menarik, dan bikin pengen orang untuk beli gitu. Karena kenapa? Karena kita nggak ketemu langsung sama customer. Satu-satunya gerbang pembuka yang bikin customer tertarik sama produk kita adalah visual. Jadi makanya visual itu penting. Nah, di sini tim Lemonilo pasti sudah menyediakan visual-visual yang visual produk, maksudnya kayak foto produk, video produk gitu, konten-konten yang bisa
tim reseller juga sebarkan untuk menarik penjualan gitu. Jadi pastikan visualnya harus bagus. Tapi kalau tim aku di hijab ya, karena memang fashion, tapi aku rasa makanan juga bisa. Kalau bisa nih, buat mendongkrak penjualan yang lebih. Karena ini reseller nih kan banyak kan ya. Misalkan tim Lemonilo ada berapa ratus orang ibu-ibu yang ngejualin produk. Sedangkan konten yang dikasih dari Lemonilo itu sama. Foto produknya sama, video produknya sama, review endorse artisnya sama misalkan. Terus apa dong yang membedakan? Nah ini kuncinya. Kita juga jadi reseller harus kreatif. Jangan cuma ngemanfaatin konten-konten yang dikasih sama pusat. Jadi kalau aku ke tim selalu bilang gini, ayo teman-teman bikin konten TikTok, ayo teman-teman bikin konten IG. Karena apa? Satu sama lain antara kalian reseller itu punya konten yang disuplai dari tempat yang sama, yaitu tim pusat ya. Nah, yang bisa membedakan dan yang bisa menarik pelanggan supaya kita tuh nggak sama gitu konten marketingnya, kita bikin create konten. Akhirnya dari situ biasanya tim reseller yang aktif bikin konten, aktif nge-review, itu biasanya penjualan mereka lebih baik. Lebih bagus dibandingkan tim yang emang benar-benar cuma manfaatin konten yang dikasih sama pusat. Gitu. Itu mungkin ya untuk yang visual. Selanjutnya, oke, untuk foto produk sendiri. Nah, gimana nih create konten yang bagus, menarik orang? Teman-teman harus memperhatikan 5W1H. 5W1H ini what ya? What itu apa? Produknya apa dulu nih? Kita produknya jualannya mie instan nih. Mie instan kayak gimana? Bedanya apa mie instan Lemonilo dengan mie instan kompetitor lain? Gitu. Kita harus kenali dulu produk yang kita jual sebelum kita mulai jualan. Kenapa? Karena kita akan mendeskripsikan itu semua ke calon pelanggan. Jadi pastikan kita udah paham, udah kenal banget nih sama Lemonilo, udah tahu banget value-value Lemonilo itu apa, bedanya Lemonilo dengan mie instan kompetitor itu apa. Supaya apa, dengan kayak gitu kita bisa menjelaskan ke calon customer kita bahwa kita bisa meyakinkan bahwa ini tuh produk yang berbeda dari kompetitor. Gitu. Yang pertama itu ya, jadi ketika kita jualan online, pastikan kita memperhatikan 5W1H, yaitu tadi what produknya, kemudian where, di mana gitu ya, di mana itu apa, biasanya mie instan itu dikonsumsi ketika apa, Lemonilo produknya mie instan, kemudian ada snack gitu, where, di mana nih ketika kumpul keluarga, contoh ya, misal ketika kita kumpul keluarga nih sama keluarga, atau misalkan lagi jalan-jalan, lagi traveling gitu. Ini adalah produk-produk yang bisa kita bawa gitu. Produk-produk yang bisa kita makan. Jadi lebih kayak menunjukkan situasi penggunaan dari produk itu. Jadi aku mau cerita dikit ketika aku bikin katalog produk Amili, katalog produk fashion yang hanya benar-benar foto katalog di studio dan benar-benar cuma foto katalog, itu pasti penjualannya drop. Tapi ketika aku buat visual foto produk yang menunjukkan si produk itu tuh dipakainya kemana, si produk itu tuh dipakainya kapan, itu akan lebih mendongkrak gitu, karena calon customer kita akan lebih terinspirasi dari itu semua. Lebih, oh ternyata iya ya, praktis juga ya kalau traveling bawa Lemonilo, snacknya sehat lagi gitu. Misalkan contoh seperti itu. What, when, kapan ya tadi. Where di mana teman-teman misalkan kayak ada kan ya, kayaknya pernah ada lihat iklan makanan yang dia bikin syuting iklannya itu di pegunungan. Pokoknya ada yang syutingnya tuh kayak di pegunungan gitu. Jadi kan kayak kita tuh di tanah calon customer kita tuh dimasukin di doktrin alam bawah sadarnya untuk menunjukkan oh ya produk itu tuh dipakai di mana gitu. Dan itu semua kita yang giring. Misal nih Lemonilo, kita giring nih, misalkan karena Lemonilo ini produknya lebih ke ibaratnya lebih sehat daripada mie instan lainnya, jadi giring lah gimana nih caranya gitu, biar persepsi itu tuh masuk ke calon-calon pelanggan kita. Artinya apa? Foto dan visual juga harus merepresentasikan itu gitu. Terus what tadi ya, what, when, where, who, siapa nih, siapa ini, siapa penggunanya, siapa yang makan Lemonilo.
target market lah. Bisa dikatakan ini target market kita. Siapa target market teman-teman? Harus dikenali. Dan kenapa kita harus kenal dengan siapa target market kita? Karena kita harus membahasakan. Jadi konten kita itu dibahasakan seperti apa. Kalau target marketnya ibu-ibu muda, apakah bahasa kontennya atau bahasa videonya gue lu pakai bahasanya, atau bunda, atau moms, atau mami, atau kan nggak mungkin ya kalau gue lu lebih kayak anak kuliahan gitu. Mungkin kalau misalkan target marketnya ibu-ibu muda, kita tahu bagaimana cara membahasakan yang baik itu, apakah dengan gimana bunda gitu. Lemonilo-nya udah nyobain rasa apa aja gitu. Dan ini tuh ngaruh banget ke chat. Sorry ya, maksudnya agak loncat dari konten ke chat, tapi ini masih korelasi. Karena apa? Aku tuh selalu ke tim admin aku, CS aku, jangan panggil mbak, jangan panggil sis. Target market kita jelas, produk kita jelas, ibu-ibu muda. Panggil aja moms atau panggil aja bunda. Nah, itu dengan kita tahu siapa target market kita juga jadi bisa membahasakan cara kita bicara dengan calon target market itu kayak gimana gitu. Dengan kayak gitu mereka lebih tersentuh karena jelas gitu, mengerucut lah. Kita seakan-akan mereka dipahami mereka itu siapa gitu. Kayak gitu. Kemudian bagaimana tuh kalau aku lebih melihatnya gimana penggunaannya, gimana cara masaknya, gimana menyajikannya gitu. Nah, itu salah satu hal yang bikin apalagi ini produknya makanan ya. Apalagi kalau produknya makanan. Bagaimana tuh kita lebih mempresentasikan gimana makannya, gimana produknya. Teman-teman bisa lihat deh bungkus bungkus atau jadi lucu jadi bungkus mie instan kompetitor yang lain, dilihat kan fotonya di bungkusnya itu apa, itu sajian mie-nya sama telur sama ayam dan sebagainya. Itu tuh bukan penipuan kalau menurut aku. Itu bukan penipuan, dalamnya cuma mie instan tapi gambar di luarnya ada telur, ada ayam, segala-gala gitu, toppingnya banyak. Justru itu adalah dia sedang mempresentasikan gimana inspirasi atau ide penyajian. Gimana ide penyajian dari produk itu supaya lebih enak, kelihatannya enak gitu. Mengenin gitu. Mengenin tuh kayak gini, kayak wah, kita lihat gambar itu pengen ya, jadi pengen order gitu. Kayak misalkan kita lihat mie samyang nih, di gambarnya tuh kayak bumbunya tuh kayak gitu. Bikin baru lihat aja tuh gitu, ngiler. Nah, kurang lebih kalau konten di makanan khususnya ya, gitu, harus ada sampai keluar rasa, aduh pengen ya gitu. Duh, kayaknya enak tuh dibikin itu. Apa mau bikin lemon, teman-teman bisa bikin konten berupa resep, gimana nih, konten berupa resep maksudnya gimana nih caranya nih si lemonilo mie goreng jadi enak, jadi mie tek-tek. Contohnya ya, mie tek-tek masukin ceker, masukin bakso, masukin sosis, terus pakai cabai yang banyak gitu. Itu kan mengenin gitu. Sebenarnya kita jual mie-nya gitu, tapi kita mempromosikan dengan cara penyajian lain gitu. Itu salah satu salah satu inspirasi buat teman-teman tim reseller nih. Jangan nungguin konten-konten dari Lemonilo Pusat, teman-teman juga harus nge-branding. Kalau aku malah bilang yang ke tim aku ya, aku memang brand owner dari Amili Hijab, tapi aku ngedorong teman-teman tim agen, tim penjualan, agen dan reseller Amili itu agar mereka juga membranding dirinya sebagai brand ambassador Amili gitu. Brand ambassador Amili, kemanapun mereka pergi, mereka pakai Amili. Kalau mereka bikin sosial media, mereka tulis nama mereka, misalkan Asti namanya. Asti agen Amili Bogor, kayak gitu. Nah, teman-teman Lemonilo juga tetap harus membranding diri teman-teman bahwa teman-teman itu adalah resellernya Lemonilo yang trusted gitu. Di kota itu, kalau perlu ya, di kota itu ketika orang nyari Lemonilo itu ingetnya ke kalian. Jadi jadilah, kalau aku bilangnya gini, kalau ke tim penjualan ya, ke reseller, teman-teman reseller itu, teman-teman agen itu harus jadi brand ambasadornya Amili gitu. Karena kenapa? Karena
kalianlah yang bertemu langsung dengan customer, kalianlah yang langsung komunikasi langsung dengan customer. Jadi representasikanlah Amili seperti apa yang teman-teman jual gitu. Presentasikanlah itu gitu. Nah, sama seperti itu ketika teman-teman sekarang jual Lemonilo, jualan produk makanan dengan konsep atau value yang healthy lifestyle, ya representasikanlah itu. Teman-teman adalah brand ambassador dari Lemonilo gitu. Lanjut ya. Kemudian jualnya di mana nih? Jualnya di mana? Aku apa ya? Kalau jualan itu kita harus tahu dulu target market kita siapa. Kita tuh jualin produk ini tuh ke siapa? Coba deh teman-teman tuh harus punya catatan, buku, tulisan, kayak semacam apa ya? Inilah apa konsep kayak mind map gitu loh. Ini aku jual Lemonilo. Terus dibikin mind mapnya. Target market aku siapa? Usianya berapa? Penghasilannya berapa? Tinggalnya di mana? Kemudian, oh ya, orang-orang dengan penghasilan seperti itu, tinggalnya di kota besar misalkan tuh. Ini ibu-ibu biasanya komunitas ibu-ibu nih, kita bisa masuk ke komunitas ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu biasanya salah satu cirinya ya, mereka tuh kayak yang ogah-ogahan untuk loyal sama suatu brand. Maksudnya mereka menutup diri kayak kalau sekali udah loyal, mereka akan loyal gitu. Kayak gini contohnya. Ketika ada nih saingannya Tulipwear ya, kompetitornya datang Tulipwear. Ibu-ibu pengguna itu akan idealis. Tapi gitu, suaminya ngilangin aja mereka marah gitu. Saking mereka loyalnya sama Tupperware. Nah, ketika teman-teman jualan Lemonilo, teman-teman juga harus membuat jiwa loyal di calon customer tuh kayak gitu. Jadi rasanya berdosa banget gitu. Gimana caranya kita bikin pelanggan kita ngerasa berdosa banget kalau makan gue harus makan Lemonilo gitu loh. Salah satu apa ya pesan yang teman-teman harus sampaikan ya. Tapi nggak usah nyebutin berdosa makan itu. Maksudnya kayak, duh makanan mie lain kayaknya kurang sehat ya buat anak-anak gitu. Ngerasa berdosa gitu. Ketika mereka ngasih makan mie lain selain Lemonilo buat suami dan anak-anak. Nah, tumbuhkanlah itu. Tumbuhkanlah itu semua. Dengan kayak gitu nanti teman-teman bisa tahu ini tempat berkumpulnya emak-emak di mana ya? Di Facebook, di grup-grup Facebook nih misalkan, atau misalkan di marketplace sebenarnya marketplace ngumpulnya itu di Shopee, bapak-bapak ngumpulnya di Tokopedia. Jadi kalau emak-emak di sini mau jualan, pastikan teman-teman punya akun Shopee. Karena target marketnya ibu-ibu. Makanya kenapa kita harus pahami dulu siapa target market kita. Target market kita, oh perempuan ya, berarti kita itu harus jualan di tempat yang dimana mereka berkumpul. Emak-emak kumpulnya di Shopee. Nah, teman-teman optimalisasi lah. Bikin di Shopee, misalkan yang kayak gitu. Terus kalau misalkan kayak Facebook nih gimana teh? Oke, berarti ini target marketnya emak-emak ya, jangan masuk grup jangan masuk jualin Lemonilo di grup traveling, wisata kuliner di mana di kota tempat kita tinggal, atau masuk di kayak resep-resep gitu yang isinya ibu gitu. Di up juga yang biasa siapa membernya yang jualan di situ itu nanti di kick gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu, kita juga harus ngelihat apa ya, harus ngikutin rules dari setiap grup itu. Atau masuk di komunitas-komunitas parenting. Terus kalau misalkan teman-teman mau jualan itu, jangan asal upload. Ini penyakit emak-emak, termasuk penyakit reseller aku nih, termasuk penyakit reseller aku. Ada satu tips ya, kalau teman-teman mau upload di marketplace supaya lebih mudah di search, mudah dicari, itu teman-teman bisa cantumkan kategori produk dulu, baru nama mereknya, baru value-nya apa di belakang. Jadi kalau misalnya aku jualan hijab kaos Amili, mereknya produknya Elif hijab kaos Amili, Elif Bergo misalkan kayak gitu, adem banget gitu. Nah teman-teman juga kayak gitu, karena gini kadang reseller aku juga ada yang kebalik-balik tuh kalau nulis malah ngeduluin Elif Bergonya gitu.
Ya orang siapa yang mau searching nulis Elif, mana tahu orang nama produknya Elif kan? Atau sekarang teman-teman Lemonilo misalkan ya, Lemonilo ada varian produk apa, dimasukin nama varian produknya di depan. Padahal ketika orang itu mencari sesuatu untuk belanja, yang akan mereka ketik adalah kategori produknya dulu. Apa nih? Mie instan, apa nih? Snack, atau kerudung gitu. Barulah cari. Kayak aku misalkan kemarin lagi nyari kain jumputan. Aku akan ketik kain jumputan Palembang gitu. Nah, teman-teman juga berarti harus masukin kategori produk dulu di depan. Baru nama merek dan sebagainya gitu. Dan ini berlaku juga ketika teman-teman posting di Facebook, kemudian posting di IG gitu. Pastikan ya teman-teman yang sudah jadi reseller tuh punya hampir semua sosial media. Maksudnya IG harus punya, Facebook harus punya, WhatsApp udah jelas. Jadi kalau kayak IG, Facebook, Marketplace, TikTok, itu adalah media teman-teman mengumpulkan traffic. Ingat ya, Facebook, IG, TikTok, sosial media lain itu adalah tempat untuk teman-teman mengumpulkan traffic. Memancing orang-orang target market kita untuk melihat produk yang kita jual. WhatsApp itu fungsinya untuk apa? Transaksi. Jadi WhatsApp itu lebih ke transaksional, bukan, jadi jarang kan orang, ayo bikin konten WhatsApp gitu. Enggak. Konten itu dibikin untuk di Instagram, di Facebook, di TikTok misal. Nah, nanti konten-konten yang kita buat di sosial media itu semua, kita buat link, arahkan customer kita, arahkan traffic yang sudah terkumpul ke WhatsApp, gitu loh. Arahkan ke WhatsApp. Nah, meskipun di WhatsApp juga bisa sih sebenarnya, WhatsApp juga ada optimasi WhatsApp marketing. Tapi kan kalau di WhatsApp itu di status sistem apa ya? Kayak menjaring targetnya itu, menjaring trafficnya itu di WhatsApp status gitu. Makanya ketika kita beriklan di Facebook, di IG, di Marketplace, ya arahkan juga ke WhatsApp. Karena kenapa di WhatsApp itulah justru kita punya database. Database customer itu akan dikumpulkan di WhatsApp, apalagi si customer itu nge-save kontak kita juga nge-save kontak dia, maka setiap kita upload di WhatsApp status, para customer kita tuh bisa lihat. Nah, disitulah baru bisa lahir yang namanya repeat order, karena mereka ngelihat kita sering update status gitu, update status bikin mie tek-tek misalkan, bikin mie tek-tek dari Lemonilo, mereka ngelihat, oh iya stok Lemonilo aku habis, aku harus udah waktunya aku untuk order lagi misalkan kayak gitu. Jadi pastikan kemanapun teman-teman bikin konten harus diarahkan customer itu. Diarahkan ketika mereka ngeliat konten kita, oh mereka kalau mau order harus ordernya kemana, nah kasih keterangan itu gitu. Kalau di bahasa digital marketingnya itu namanya call to action. Jadi ketika kita bikin konten nih, konten kita udah menarik nih, fotonya udah bagus, videonya udah bagus nih, copywritingnya, deskripsi produknya udah bagus, copywritingnya ajakannya udah bagus, tapi nggak ada call to action, nggak tahu nih customer udah ngeliat foto yang bagus, udah ngiler, ini ordernya kemana gitu kan. Nah, makanya kalau kayak gitu harus ada link WhatsApp, link bio. Teman-teman cari deh di Google tutorial bikin link WhatsApp supaya linknya tuh kayak dinamain gitu loh. Misalkan order Lemonilo, misalkan kayak gitu. Itu bisa diedit. Link-link kayak gitu bisa diedit. Nah, teman-teman coba googling gimana caranya ngubah link supaya linknya bisa custom gitu. Itu tuh WhatsApp penting banget karena ada orang-orang yang dia jualan di marketplace tok. Dia nggak mikirin gimana kalau besok-besok marketplace itu punya kebijakan yang tidak menguntungkan contohnya. Kayak gitu contohnya. Jadi teman-teman wajib banget, pokoknya semua penjual online khususnya emak-emak nih, apalagi yang main marketplace, jangan terlalu terbuai jualan di marketplace karena di marketplace itu enak banget teh di marketplace itu. Kita nggak perlu balas chat teh. Dia cuman order, check out, kita kirim paket. Enak banget teh, semuanya udah tersistem. Tapi ingat, marketplace itu bukan punya kita. Kita itu
numpang jualan di marketplace. Suatu saat kebijakan-kebijakan marketplace itu tidak menguntungkan kita, habislah kita. Makanya kenapa teman-teman harus tetap ngebangun database traffic penjualan di WhatsApp. Marketplace itu kayak ya udah tempat marketing. Facebook juga sama, IG juga sama. Selebihnya misalkan lebih banyak yang check out atau yang order di Shopee karena pengen free ongkir. Misalkan ya udah nggak apa-apa, tapi please WhatsApp kita juga bisa kita cantumkan. Atau misalkan taruh link order WhatsApp kita di IG, di Facebook, dan di setiap konten yang kita up. Gitu. Karena apa? Aku udah punya temen ngerasain omset dia miliaran, terus dia benar-benar cuma ngandelin satu traffic. Satu traffic itu hanya dari Shopee. Sekarang ketika Shopee sudah memperlakukan biaya layanan, biaya admin, sedangkan produk jualan dia itu murah, itu dia kelabakan gitu. Karena ketika dulu yang dia jual itu dia nggak harga jual yang dia naikin di Shopee itu tidak memperhitungkan biaya-biaya layanan, biaya admin kayak gitu. Itu kan kebijakan Shopee sekarang kan, baru September kemarin. Nah, makanya kenapa? Wajib banget kita punya database. Karena bisa jadi gitu ya, besok-besok walau alam. Besok-besok mungkin Shopee udah gak ngetren gitu. Terus orang-orang pada ngejualan lagi di Shopee, lah kita kehilangan pelanggan dong. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kita punya database di WhatsApp. Gitu. Wajib ya, teman-teman. Wajib banget. Pokoknya WhatsApp itu punya database kontak pelanggan tuh wajib banget. Malah kalau bisa jangan cuma WhatsApp, tapi punya kontak customer itu WhatsApp, nomor handphone, terus alamat email. Minimal alamat email atau minimal WhatsApp sama alamat email deh. Karena ada optimasi email marketing namanya. Teman-teman suka ngalamin nggak tuh yang namanya pas buka email, kok ada penawaran ini gitu. Kok masuk ya penawaran dari Sosiola misalkan. Nah, itu salah satunya adalah email marketing. Kalau bisa, teman-teman kumpulin database customer itu WhatsApp sama email. Tapi kalau paling buruk, email susah mintanya. Oke, nggak apa-apa, WhatsApp. Jadi, jangan terlalu terlena jualan di Shopee. Tapi Shopee, aku akui, bagus banget buat mama. Aku juga jualan di Shopee, dan ya, itu cukup menggiurkan. Setiap bulan ada. Sekarang bulan 12 ya, 12. Nanti Januari ada sale 1-1. Free ongkir itu bulan Februari ada nanti 2-2. Kayak gitulah. Jadi teman-teman juga ikutin tren-tren gaya emak-emak belanja dan ikuti alur itu semua. Karena kenapa? Kalau misalkan kita nggak ada inovasi, terus kita gitu-gitu aja, ya kita juga nggak akan bisa ngikutin zaman. Karena tadi ya, yang namanya jualan di dunia digital itu kayak ada trennya. Hari ini siapa yang menguasai? Marketplace yang paling tinggi trafficnya Shopee. Ya udah, kita nyemplung di Shopee. Besok-besok bisa jadi bukan Shopee yang pertama di ranking 1, bisa jadi Lazada contohnya. Gara-gara endorse Lee Min Ho misalkan ya. Tapi bisa jadi, sekarang aja aku hijab udah masuk Lazada. Padahal dulu aku cuman masang di Shopee doang. Tapi sekarang ternyata banyak permintaan dari emak-emak muda untuk install Lazada. Oke, baik. Aku melihat datanya banyak juga nih, ternyata yang udah mulai jualan di Lazada, aku juga mulai jualan di Lazada. Nah, mama juga harus kayak gitu. Harus update informasi. Oh, sekarang emak-emak pada belanja di mana ya? Masuk ke situ. Jualan di situ. Gitu, teman-teman. Untuk selanjutnya, kayak gini. Tadi aku sempat baca di slide tentang product knowledge. Jadi gimana sih caranya kita ngeedukasi market kita, calon pelanggan kita tentang produk kita. Maksudnya gini, teman-teman, Lemonilo itu mau dipungkir rupa yang harganya murah. Ya kan? Atau enggak, yang jualan mie itu banyak yang lebih murah. Ya kan? Malah ada yang jual 1.800 dan harga Lemonilo itu di atas mereka. Nah, di sini teman-teman ketika jual
online, karena tadi aku bilang di awal, kalau jualan online itu kita kan nggak ketemu tatap muka ya, kita nggak ketemu face to face. Nah, gimana nih caranya kita supaya bisa meyakinkan customer itu supaya tetap ngebeli Lemonilo meskipun harga Lemonilo itu lebih dari harga kompetitor. Nah, di sini product knowledge berjalan. Disinilah metode product knowledge berjalan. Jadi teman-teman bisa mengedukasi. Product knowledge itu kayak pengetahuan ke calon customer, menjelaskan itu semua itu wajib. Apa value-nya Lemonilo, bedanya Lemonilo dengan kompetitor, terus value-value yang teman-teman bisa angkat. Mungkin teman-teman tim Lemonilo Pusat lebih tahu ya, value dari Lemonilo yang bisa diangkat sama teman-teman reseller dan bisa menjadikan itu pilihan gitu buat customer daripada order mie instan lain, lebih baik ordernya Lemonilo. Itu tuh pasti ada strong why-nya. Alasan kenapa sih harus Lemonilo gitu. Yang tadi aku bilang buat customer itu loyal, dan loyalitas customer itu hanya akan terbangun ketika mereka tahu produk yang mereka gunakan itu punya kelebihan dibanding produk lain. Gitu. Oke, ini jam berapa? Oke, Mbak, mungkin boleh lanjut ke tanya jawab aja kita. Oke. Wah, rame. Oke. Dari Kak Ami mungkin. Halo, boleh nih nanti supaya tektokan di tanya jawab, karena takutnya gini, aku bingung juga ya. Takutnya teman-teman reseller Lemonilo ada yang udah jalan jualan online-nya, hambatannya di mana gitu. Lebih baik bahas kayak gitu Kita kali ya. ngobrol aja ya Kak Ami ya. Oke, ini mungkin tadi dari materi yang sudah disampaikan sama Kak Ami mengenai, tadi Kak Ami juga udah sempat nyampein mengenai gimana kita harus menggarisbawahi kelebihan dari apa yang kita jual, terus habis itu kita juga harus main di visualnya, betul ya Kak Ami, terus juga di copywriting, terus habis itu yang mungkin paling penting juga kita harus memahami target market dari jualan kita. Nah, mungkin nih dari teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan untuk Kak Ami bisa langsung ditanyain di grup chat, atau misalnya mau ngomong langsung, mau ngobrol langsung sama Kak Ami itu juga boleh banget, bisa langsung raise hand, nanti kita bantu untuk unmute. Jadi kita di sini biar ngobrol sama Kak Ami langsung. Oke, sambil nungguin yang nanya ya. Tadi ada satu faktor lagi yang belum kebahas, jadi tentang testimoni. Tadi aku keingetan pas baca chat tadi, di room chat ada yang nanya tentang testimoni ya. Gimana cara ngejual produk itu karena testimoni produknya masih sedikit. Tadi dari siapa tuh? Aku lihat di chat. Oke, teman-teman, ini yang aku lakukan ya. Teman-teman bisa meniru itu dan aplikasikan ke jualan Lemonilo. Apalagi yang jualannya di marketplace. Ini bukan hanya di marketplace sih, yang jualan di Facebook, di IG juga perlu ini gitu. Testimoni itu perannya gede banget. Kayak gini. Teman-teman pasti kan, teman-teman yang suka order di Shopee itu nggak mungkin belanja di satu toko yang belum ada reviewnya. Iya nggak? Aku. Ya, benar. Bener kan? Aku juga gitu soalnya. Aku nggak mungkin check out produk itu di toko yang belum ada testimoninya. Aku pastikan aku lihat dulu bintangnya, aku lihat reviewnya, apalagi kalau produk itu berupa barang ya. Apalagi produk itu berupa barang, aku lihat dulu fotonya kan, foto atau video orang-orang yang nge-share testimoni dia, penilaian mereka sama produk itu. Nah, untuk kalau ketika kita jualan khususnya produk baru nih, atau toko kita masih baru, belum gimana ya, aku belum punya banyak review misalkan gitu, dan emang ngaruh ketika kita nggak punya testimoni, ketika kita nggak punya banyak review, kita nggak akan bisa menjaring orang lain untuk order, karena ya wajar, karena customer juga agak maju mundur untuk order di toko online yang mungkin kelihatannya masih baru, belum punya pelanggan, ya kan? Karena kita juga gitu kan kalau kita jadi customer. Nah, salah satu caranya adalah teman-teman list, catat ya, teman-teman catat, teman-teman list. Kalau teman-teman punya punya teman yang dia followersnya banyak, apalagi dengan followers yang satu target market dengan produk yang kita jual, atau saudara, atau punya teman yang
kira-kira itu mereka tuh target market kita gitu. Misalkan kita nih target marketnya ibu-ibu. Aku akan kumpulin, aku akan catat teman-teman aku yang sesama ibu-ibu muda dengan jumlah followers banyak. Setidaknya dia adalah orang yang mungkin followers banyak. Kalau misalnya kita nggak punya teman selebgram, setidaknya pilih orang yang dia tuh jago banget nge-review, jago banget menggiring opini. Nah, pilih tuh. Catat, pasti kalian punya teman, mau teman SMA, mau teman kuliah, pasti kalian punya teman dengan kepribadian kayak gitu, dengan tipe orang kayak gitu. Orang yang bisa menggiring opini, orang yang bisa mengeluarkan, menunjukkan apa yang dia rasakan gitu. Nah, coba teman-teman setelah teman-teman list orang-orang itu, teman-teman kasih sampel. Teman-teman kasih sampel. Nah, untuk yang marketplace, aku biasanya nih, aku untuk share sampel, karena kita kan butuh kayak history jumlah penjualan ya di marketplace itu. Sudah terjual berapa piece itu kan kelihatan ya kalau di marketplace. Nah, kita kontak mereka satu persatu, tawarin mereka, mau nggak nyobain sampel produk yang aku jual gitu. Tolong di-review ya, bantu aku review ya, nanti aku kirim gratis produknya gitu. Oh, mau. Nah, tapi gitu. Tapi teman-teman check out dulu di Shopee gitu. Teman-teman check out dulu di marketplace, misalkan apa mau di Lazada, terserah. Kita taruh stoknya di marketplace, terus orang-orang yang mau kita kasih sampel, kita kontak, hubungi mereka untuk check out dulu di Shopee. Atau check out dulu di marketplace. Nanti uangnya kita ganti, kita balikin ketika kita ngirim paket sampel itu. Gitu. Nah, jadi nanti mereka, dan kita minta ke mereka, kalau udah sampai barangnya tolong review ya, kasih penilaian ya di kolom penilaian. Jadi di situ marketplace kita jadi ada histori kan. Iya benar. Kita nggak bohong, cuman kita hanya mengembalikan uang itu gitu loh. Biar ada kita hanya menggiring orang itu ya di e-commerce. Biar ada histori penjualan, ya, biar ada histori penjualan, biar ada histori review, karena apalagi di marketplace ya, diakui atau enggak nih orang tuh nggak akan check out di produk yang belum pernah orang check out gitu loh. Iya ya kan? Aku juga pasti orang tuh ngekliknya dari produk terlaris dengan penjualan angka paling tinggi gitu. Minimal berapa puluh lah harus terjual dulu baru. Nah, kayak gitulah contohnya. Iya. Aku ini nyobanya kayak gitu. Apalagi aku juga ada sih aku juga punya produk kuliner tapi lebih kayak frozen food gitu. Terus kayak sambal-sambalan gitu, aku sistemnya gitu. Aku kirim ke teman-teman dan aku minta tolong ke teman-teman, maaf ya tolong check out di Shopee gitu. Untuk dikirim. Atau kadang bisa juga kita check outin, kita misalkan merekanya nggak mau repot ya, kan merekanya nggak mau repot, kitanya yang check outin dan kita kirim sebagai dropshipper, bisa kan? Oh iya bisa. Ya kan, bisa kayak gitu. Oke, ini kami ada yang nanya dari Kak Eka, minta tips closing di WhatsApp, karena sering banget ditanya-tanya tapi ujungnya menghilang tanpa kabar. Gimana tuh kami untuk menghadapi calon pembeli yang tiba-tiba hilang di WhatsApp? Ya, untuk di WhatsApp, ini kan kalau WhatsApp itu lebih ke kayak personal chat ya, kayak kita sama dia gitu ya, cuman berdua. Kalau kita bikin konten di Facebook, komen-komenan di IG kan dilihat orang, ya kan? Sedangkan di WhatsApp benar-benar personal antara kita sama dia. Artinya apa ketika kayak gitu? Artinya chat kita harus lebih intim. Sorry. Maksudnya lebih intim tuh kayak tadi salah satunya, ketika target market kita adalah ibu-ibu muda, berarti ketika chatting di WhatsApp itu, bahkan hal sepele seperti bahasa kita nyebut, apakah kita memilih menggunakan kata sis, apa kita memilih menggunakan kata mbak, bunda, mams, itu berpengaruh. Itu sangat berpengaruh. Satu itu ya, gunakan kata panggilan yang pas gitu sama target market kita. Nggak lebay, nggak aneh. Kedua, gunakan kata tanya. Jadi jangan sampai pertanyaan itu menggantung di dia dan kita jawab. Misal contoh gini, customer nanya nih, Kak harganya berapa? Terus kita jawab 7.000 gitu. Udah, itu doang. Ya udah kalau kayak gitu. Ketika dia nggak, udah tahu harganya, ya udah gitu. Akhirnya udah dia ngilang gitu.
Nah, itu salah ketika kita cuman bales harganya 7.000 gitu. Meskipun pakai emoticon ya. Pakai emoticon gitu ya. Itu salah. Obrolan itu menggantung dan berakhir di kita. Contoh nih, kan dia nanya nih, Kak, ini harganya berapa? Ini harganya 7.000 per piece, Kak. Kakak mau order rasa apa? Gitu. Jadi harus ada Jadi, percakapan di akhirnya, Kak. ya, setelah kita memberikan informasi, kita kasih feedback pertanyaan lagi. Atau kakak lagi cari produk yang seperti apa? Nanti dia kan akan ngejelasin tuh, aku lagi cari produk yang gini gitu. Misalkan bisa tolong bantu cariin, Kak. Oke, Kak, kita bantu cariin ya. Nanti kita kasih rekomendasi gitu. Terus kasihlah rekomendasinya. Ini, Kak, produk yang ini gini. Nah, di situ product knowledge berlaku. Jadi kalau yang aku rasain ketika kita jualan di WhatsApp, jangan pelit-pelit chat. Jadi kita harus aktif juga ya, Kak, sebagai penjual. Yes, harus aktif dan jangan kayak kopas, jangan kelihatan kopas gitu. Males nih, males ngejelasin gitu. Kopas gitu. Produk Lemonilo, harga sekian, berat sekian, rasa gitu. Itu kan product knowledge yang bisa kita kopas. Tapi bolehlah kita kopas, tapi masukin kata-kata atau kalimat yang emang kita tuh ngajak ngobrol sama dia gitu. Karena ini personal chat gitu. Itu yang aku rasain. CS customer service aku itu kita latih seperti itu, dan wajib setiap ujung kalimat itu harus ada emoticon. Aku periksa handphone customer service aku. Kalau misalkan mereka di chatnya nggak pakai emoticon, itu sama kita ditegur. Wajib ada emoticon. Wajib diakhiri dengan pertanyaan, tapi jangan aneh-aneh ya. Maksudnya nanyanya juga jangan yang sampai bikin customer apa sih nggak penting gitu. Gitu. Pertanyaannya harus bersangkutan dengan produk. Lihat konteks juga ya, Kak Afi. Atau kayak gitu. Harus lihat konteks juga. Intinya adalah kalau di WhatsApp itu kita kan lagi ngobrol berdua sama dia. Jadi jangan kayak kita lagi ngejelasin jangan kayak kita lagi ngejelasin ke banyak orang gitu. Kaku hanya berupa informasi, tapi ngobrol di chat seperti kita emang cuma ngobrol berdua gitu. Oh iya, Bunda butuh apa gitu, produk ini. Oh iya, Bunda, harganya ya segini produk ini. Bagus loh, Bunda. Siapa tahu Bunda mau lihat referensi penyajian produknya. Kirim video resepnya. Kirim testimoninya. Gitu loh. Jadi kalau di WhatsApp ya emang kita harus proaktif. Gak bisa kalau kita cuma balas harganya 7.000. Oh, pengiriman dari mana? Dari Jakarta. Gitu doang. Itu kan enggak banget. Nah, itu bikin customer kabur. Iya, jadi emang harus kita tanya terus, tapi harus tetap disesuaikan sama konteksnya ya, biar customer-nya juga isi dengan apa yang kita sampaikan. Oke. Jangan sampai customer isi gitu. Dan jangan tapi kenapa sih? Kan ada yang suaranya, kenapa sih kalau misalkan chat itu harus diakhiri dengan pertanyaan? Feedback pertanyaan dari kita ke dia. Kenapa? Itu tuh kayak ngegiring ngegiring dia yang tadinya ketika ngechat di WhatsApp kita niat membelinya hanya 30%, ketika kita ajak ngobrol naik 50%, ketika kita kirim video testimoni atau resep produk, jadi makin menguatkan gitu, menguatkan dia untuk beli. Dengan dia ngontak ke kita aja, itu artinya kan udah ada sekian persen dari dia dorongan untuk membeli gitu kan. Nah, gimana nih caranya yang udah datang tapi closing? Nah, ini PR kita gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Eka dari jawaban dari Kak Ami tadi. Jadi kita kalau misalnya ada yang WhatsApp, kita nggak boleh jawab secara jutek. Emang harus setelah kita jawab, kita kasih follow up question juga. Tapi memang harus tetap disesuaikan sama konteks biar calon customer itu nggak risih dan akhirnya meningkatkan lagi keinginan dia untuk beli, gitu ya Kak Ami? Iya. Iya, oke. Kak, mungkin sambil nunggu ada yang nanya lagi nih, aku mungkin mau nanya. Boleh. Kalau misalnya nih kita baru mulai berjualan di media sosial, sebenarnya penting nggak sih Kak kita pakai jasa endorse influencer? Kan di sini berarti kita modalnya juga sebenarnya belum banyak. Kita di sini masih memaksimalkan apa yang kita bisa pakai secara gratis. Tapi sebenarnya penting nggak sih untuk kita menggunakan jasa endorse influencer? Kalau kita posisinya sebagai pemula.
Oke, pemula. Kalau posisinya sebagai pemula, bisa pakai tips yang tadi aku bilang. Bisa kasih produk gratis untuk di-review sama teman-teman kita yang punya pengaruh ya. Tapi kalau misalkan kita sudah ada budget marketing, misalkan kita udah punya penjualan nih, oh kita udah laku, misalkan ya, kita udah laku 100 piece nih dengan pembelian dari orang-orang terdekat. Bisa kita anggarkan untuk endorse ke orang yang lebih terkenal gitu. Apalagi orang-orang yang kayak gimana ya Kak, public figure gitu. Tapi kalau menurut aku, apalagi untuk pemula, kita bisa endorse ke influencer dengan followers-nya 20 yang harus teman-teman lihat itu. Lihat interaksi dari produknya, interaksi dari influencernya. Misalkan kan suka ada ya, kan dia followersnya banyak tapi kok interaksinya sepi gitu, ya nggak? Followersnya banyak, likersnya tapi dikit, komennya dikit gitu. Coba cari influencer yang meskipun followers dia dikit, tapi followers dia aktif, fanatik. Teman-teman sebelum endorse itu bisa ngecek namanya socialblade.com, nulisnya gini, SOCIAL blade BLADE.com, socialblade.com, search aja di Google, masukin nanti setelah masuk Social Blade, masukin nama akun dari influencer itu, username akunnya dimasukin. Nah nanti Social Blade itu akan nge-track, dia akan nunjukin data statistik keaktifan followers dari influencer itu, berapa rating, nanti ada ratingnya, berapa rating keaktifan followersnya, apakah followersnya aktif, beli atau enggak gitu. Dari hari ke hari itu kita bisa lihat. Jadi teman-teman sebelum endorse bisa cek dulu socialblade.com. Gitu. Jadi itu penting juga ya untuk kita tahu siapa yang mau kita pakai jasanya untuk mempromosikan produk-produk kita. Kita harus tahu dulu apakah followersnya aktif. Biar apa yang dikeluarin juga nggak sia-sia ya Kami ya. Betul. Ini ada pertanyaan lagi. Apalagi nih untuk pemula gitu, budget marketing yang segitu-gitunya, pas endorse boncos gitu kan, sayang banget. Gitu. Makanya sebelum endorse, dalami dulu. Kita harus tahu dulu siapa nih orang yang sedang kita endorse. Iya betul. Kami ini ada pertanyaan lagi dari Kak Putri Kurnia. Kak, kalau misalnya customer kita menolak halus dengan ngomong, nanya-nanya dulu ya Kak, ada tips nggak biar persentase closing-nya tuh naik walaupun sempat ditolak halus gitu? Oh iya, yang pertama ketika dia nanya-nanya dulu, coba ajak si customer-nya untuk nge-save dulu kontak kita. Itu penting banget. Ajak si customer-nya untuk nge-save dulu kontak kita. Jadi meskipun kita nggak closing, kita dapat database. Meskipun dia nggak closing hari itu, tapi akan ada ketika dia nge-save kontak kita, akan ada peluang dia ngelihat status WhatsApp kita di kemudian hari. Ya kan? Gitu. Jadi yang pertama ketika dia nolak, oke Kak, nggak apa-apa gitu, save aja dulu ya kontak aku gitu, siapa tahu lain kali butuh produk Lemonilo gitu. Satu, pertama itu, ajak dia, giring dia untuk nge-save kontak kita. Yang kedua Kak, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terkait produk-produk makanan sehat, atau ada yang mau dikonsultasikan tentang makanan-makanan sehat, bisa langsung chat aku aja ya gitu. Jadi kita ngasih value lebih ke menawarkan manfaat gitu. Lebih ke menawarkan manfaat gitu. Oke. Jadi itu ya, sayang banget kan customer udah ngontak, itu artinya dia udah ada ketertarikan. Masalah closing, dia nggak closing hari ini, kita bisa ajak dia untuk closing besok-besoknya lagi. Nah, makanya kenapa dia harus nge-save banget kontak kita gitu. Oke. Supaya dia bisa lihat status. Iya, jadi kayak kalau misalnya kayak gitu kita lebih menawarkan manfaat dari produk biar siapa tahu ntar kapan-kapan. Kayak gitu. Kita lebih ke menawarkan fasilitas yang bisa kita berikan ke mereka. Lebih ke menawarkan manfaat yang bisa kita berikan gitu. Oke. Gitu. Oke, teman-teman mungkin ada soalnya faktor kenyamanan ketika kita order di belanja online itu ngaruh banget sih. Serius, ngaruh banget. Meskipun produk kita mungkin bisa jadi lebih mahal ya daripada produk kompetitor, tapi ketika
pelayanan kita, servis kita bagus, dan mereka itu ngerasa, ih seneng banget ya chatting sama resellernya Lemonilo, ramah banget, baik banget, ih aku ditanyain ini itu, ih aku dikasih tips bikin bekal, contoh ya, ih aku seneng ya dikasih tips bikin bekal gitu dari Mi gitu, kayak gitu. Jadi kita berarti sebagai penjual juga tuh harus punya insights mengenai apa yang kita jual biar kita bisa share ke pembeli juga gitu ya Kak, biar mereka juga Ya betul banget, produk ya kita. betul banget. Service excellent tuh wajib banget ya, apalagi kita yang transaksinya di WhatsApp itu service tuh, karena aku juga ketika kita teman-teman juga pasti ngerasain, ketika kita jadi customer itu, meskipun di toko sebelah lebih murah, tapi kalau jutek terus gak punya value, itu kita lebih milih order yang lebih mahal tapi servisnya bagus banget ya kan? Iya benar. Ya servis itu sangat penting juga sih ya dari penjualan. Emang harus ditingkatin terus dan improve terus dalam. Wajib. Oke. Terus mungkin aku pernah ngalamin, aku nge-kick satu agen Amili karena servis dia jelek banget ke customer. Oh iya Kak, jadi dia reseller. Aku pernah, sama aku dia diberhentikan. Jadi status keagenannya sama aku dihapus. Pertama Amili itu dapat keluhan dari satu pelanggan, dan dia pelanggan loyal, ordernya produknya sekali order jutaan gitu. Kak, dia slow respon gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, padahal aku ordernya lumayan mahal. Terus aku follow up ke orangnya. Oh iya teh, maaf ya telat gitu. Ayo cepetan kirim barangnya, itu kan customernya nunggu gitu. Sampai 1 minggu baru dia kirim barangnya. 1 minggu setelah transfer. Oke, aku kasih SP ya gitu. Tolong jangan diulang. Aku kasih SP 1 gitu. Kemudian SP 2 ada lagi keluhan dari customer lain. Kak, kami PO produk ini emang belum dikirim ya dari pusat gitu. Kok aku order di agen ini nggak dikirim-kirim gitu kata dia. Udah kok gitu. Dari pusat udah selesai semua. Dia lagi nih slow respon lagi nih, dia pelayanannya jelek lagi. Aku kasih SP 2. Dan di situ aku sudah peringatkan kalau sekali lagi ada yang komplain tentang cara jual kamu gitu. Karena itu kalau aku ngenilainya dia udah masuk gak amanah kan. Dan itu ngerusak brand kita. Dia nggak amanah. Dia berbulan-bulan nggak ngirim produk PO gitu. Padahal si customernya udah bayar full, dari pusat juga sama aku udah dikirim ke dia, tapi dianya nggak kirim-kirim gitu. Itu kan bahaya gitu, bisa ngebunuh brand kita kan. Nah dari situ aku sampai kick. Karena memang service excellent tuh penting banget. Betul. Oke, Kak ini ada pertanyaan lagi. Tips mengajak orang lihat status kita gimana ya? Soalnya punya 700 kontak lebih, tapi yang lihat status nggak sampai 100. WhatsApp ya ini maksudnya? WhatsApp ya? Iya. Bisa teman-teman itu, kalau di WhatsApp itu, ya memang orang tuh beda-beda. Coba cek dulu kontaknya. Yang 700 kontak itu semuanya customer atau bukan? Target market atau bukan? Gitu loh. Karena juga memang di WhatsApp ini kekurangannya. Ada orang-orang yang dia nggak suka buka WhatsApp status. Iya, betul. Nggak semua. Ya kan? Iya. Teman-teman boleh sesekali broadcast, sesekali aja ya, jangan sering-sering. Karena kalau terlalu sering dan hard selling gitu, kalau broadcastnya hard selling dan terlalu sering tuh bisa diblok orang. Tapi sesekali teman-teman boleh bikin konten soft selling, kemudian di broadcast. Soft selling tuh kayak gini, misalkan menu inspirasi menu bekal buat suami dan anak-anak. Ini ada promo menarik buat emak-emak yang boleh broadcast sesekali, tapi soft selling, jangan hard selling. Dan di akhir arahkan mereka untuk melihat call to action-nya, untuk melihat status WhatsApp kita. Gitu. Misalkan di status WhatsApp kita buat kayak kupon promo. Nah, mereka hanya dapat diskon ketika mereka nge-screenshot status WhatsApp kita. Contoh gitu. Iya. Terus ini Kak ada yang nanya lagi, enaknya kalau broadcast message itu berapa kali seminggu ya biar customer-nya tuh nggak terganggu sama apa yang kita sampaikan? Idealnya dalam seminggu tuh berapa? Jangan keseringan. Seminggu sekali aja menurut aku ya, seminggu sekali aja keseringan. Kalau misalkan kontennya soft selling, 2 minggu sekali lah.
karena mengganggu gitu. Ya nggak? Jangan sampai kita di delete kontaknya, jangan sampai kita di block kontaknya kan. Jadi pastikan ketika nge-broadcast itu atasnya, bawahnya boleh jualan. Karena biasanya mereka akan buka ketika tulisan awalnya menarik ya kan. Jadi di atas pastikan soft selling. Di bawah teman-teman mau nyantumin link order, mau nyantumin list harga, terserah. Yang penting atasnya dulu. Bikin mereka menarik untuk baca. Jadi judulnya tuh harus 2 minggu sekali. Ya. Headline-nya tuh harus bikin, apa nih gitu. Apa nih? Bikin orang langsung buka gitu. Bikin orang buka. Penasaran nih ya. Mungkin headline harus bikin penasaran ya. Iya, headline-nya harus bikin penasaran dan bikin orang buka, bikin orang baca. Oke. Kak, ini ada yang nanya lagi nih. Kalau sekarang Kak Ami ini masih pakai Telegram, masih pakai Telegram nggak jualannya atau masih enak via WhatsApp aja? Kalau aku udah di website. Website. Kalau jualan aku di website. Jadi WhatsApp itu kalau Amili karena aku sistemnya agen kan, jadi aku ngejualnya ke agen gitu. Aku jual agen 80%, HR-nya 30%, jadi jualnya di website. Terus ada kontak WhatsApp itu untuk customer service, nanyain produk gitu. Kayak komplain misalkan, yang gitu-gitu loh, nanya resi, itu di WhatsApp. Gitu, closingnya di website. Tapi di WhatsApp juga jalan sih, ada yang order. Cuman 30%, karena kalau ke Amili Pusat yang ordernya kan mostly agen. Jadi sekali order mereka order sekian juta, sekian belas juta, 10 juta gitu. Jadi aku langsung ngirim gitu. Jadi kalau karena aku nggak ngelayanin HR ya. Aku pribadi nggak ngelayanin HR, jadi aku nggak pakai Telegram. Tapi aku punya Telegram untuk channel. Jadi aku ada channel Telegram untuk edukasi ibu-ibu. Nah, ini bisa ditiru sama teman-teman reseller. Bikin misalkan teman-teman channel Telegram resep masak resep masak mamah muda, misalnya apalah gitu ya, yang menarik emak-emak untuk ikutan gitu. Nah, di situ teman-teman kan bisa masukin nyelipin produk Lemonilo. Channel itu kan channel. Jadi nggak nerima order di Telegram, tapi sifatnya Telegram untuk edukasi aja, channel. Nah, nanti di konten-konten channel itu kita bisa cantumkan link order. Produk apa yang digunain di resep itu gitu ya, Kak ya? Iya, kayak gitu. Oke, terus mungkin nih sambil nunggu pertanyaan lagi, aku mau nanya sih Kak. Jadi kalau menurut Kak Ami sendiri sebenarnya lebih penting di media sosialnya, apakah kita lebih penting brandingnya atau lebih penting sellingnya? Misalnya kita lagi promosi. Kalau melihat tahapan orang berbisnis itu, yang pertama itu genjot dulu di selling. Ya, kalau buat Lemonilo aku pasti bilang, kalau pertanyaan ini untuk Lemonilo, aku pasti jawab genjot di branding. Ya nggak? Tapi untuk tim reseller, karena teman-teman adalah posisinya sebagai tim penjualan, jadi teman-teman itu fokus di selling, teman-teman fokus jualan. Nanti Lemonilo yang tugasnya nge-branding terus. Ya nggak? Iya, betul. Kenapa? Berbagi tugas, inilah pentingnya gitu. Nih, tim penjualannya Lemonilo adalah pasukan-pasukan, bisa tadi aku sebut sebagai brand ambassador Lemonilo. Jadilah pasukan-pasukan masuk ke emak-emak, semua perumahan makannya Lemonilo gitu. Semua komplek makanannya Lemonilo. Nah, itu tugasnya reseller. Tugas branding kayak misalkan bikin konten iklan sama artis, yang gitu-gitu, itu ada di Lemonilo bebannya. Itu wajibnya di Lemonilo. Karena kenapa reseller nggak ada budget untuk itu gitu. Tapi reseller bisa nge-branding lebih ke sifatnya product knowledge, menjelaskan produk Lemonilo, benefitnya Lemonilo, value-nya Lemonilo ke orang-orang. Gitu. Ibaratnya reseller ini marketingnya lah. Pasukan-pasukan. Nah, yang di atas yang melakukan branding. Pasukan-pasukan ini adalah pasukan penjualan gitu. Jadi memang kalau untuk reseller lebih fokusnya lebih ke selling, tapi nanti dari Lemonilo memang memberikan kayak materi marketing gitu ya Kak Ami ya? Iya. Sekarang kita juga ada sih sebenarnya yang akan didistribusikan ke reseller-reseller Wiranilo untuk mereka bantu promosi penjualannya.
Mm-mm. Gitu. Ya, Teman-teman mungkin kalau ada bagus-bagus. pertanyaan lagi, boleh ditaruh di grup chatnya atau kalau misalnya mau ngobrol langsung sama Kak Ami, boleh raise hand, nanti kita bisa bantu untuk unmute. Nah, ini Lemonilo sudah memfasilitasi konten-konten yang bagus, memfasilitasi branding. Nah, tugasnya teman-teman reseller untuk masif nih jualannya gitu. Udah difasilitasi itu semua, waktunya teman-teman yang masih melakukan penjualan gitu. Hmm. Oke, ini menarik banget loh kami materinya dan banyak dari teman-teman Miranilo yang bilang kalau misalnya sharingnya sangat menarik dan Alhamdulillah. tebel banget sama apa yang dirasakan sekarang sama teman-teman Miranilo. Jadi kayak Mhm. gampang juga untuk dipahami sama teman-teman Miranilo. Teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi untuk kami. Sebenarnya kami sendiri ini enggak bukan reseller Lemonilo sih Kak. Jadi kami ini dulunya merupakan reseller, tapi sekarang itu sudah mempunyai usaha sendiri. Jadi di sini kami cerita gimana pengalaman kami membangun bisnisnya dari nol banget ya kami ya, dari dulu cuma reseller, Heeh. sekarang um, dengan melakukan segala usaha akhirnya punya usaha sendiri gitu. Brand. Jadi mungkin di sini teman-teman bisa mengikuti apa yang kami udah lakukan hingga nantinya semoga teman-teman juga bisa menjadi sukses seperti kami. Jadi Ya. sebenarnya kalau sekarang Kalau ini aku lebih ke konsumen kali ya. iya, Aku target marketnya Lemonilo nih. iya betul. Aku target marketnya Lemonilo. Kalau kalau aku nggak jualan Lemonilo, aku jualan hijab gitu. Mhm. Tapi aku target marketnya Lemonilo dan pelanggan-pelanggan aku juga bisa jadi target market Lemonilo. Atau aku daftar reseller aja ya. Iya boleh kami, boleh banget. Betul betul untuk menambah-nambah penghasilan selama di rumah. Habis sendiri kayaknya, Iya, dimakan sendiri. iya. Teman-teman ada yang punya pertanyaan lagi untuk kami? Kalau misalnya tidak ada, mungkin cukup di sini sharing-sharingnya. Kami sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Udah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing ke teman-teman Wiranilo mengenai pengalamannya dari awal banget, dari nol, dari awalnya reseller juga, terus habis itu akhirnya bisa punya usaha sendiri, terus habis itu bagi-bagi sharing gimana caranya untuk branding, mempromosikan jualannya kepada apa namanya target market yang sesuai seperti itu. Terima kasih banyak Kak Ami atas waktunya. Semoga Sama-sama. teman-teman Wiranilo di sini juga puas dengan apa yang disampaikan sama Kak Ami dan bisa langsung mempraktekkan apa yang dilakukan sama Kak Ami supaya penjualannya makin meningkat. Oke, mungkin sebelum Amin. Semangat. Semangat praktek ya. Ingat, apapun yang kita pelajarin, kalau kita nggak praktek itu akan lebih mudah lupa. Jadi justru apa ya, ujung tombaknya itu ketika kita belajar sesuatu itu di praktek. Karena dari praktek itu kita akan tahu, oh ternyata gini ya. Dari praktek itu kita akan menemukan kasus-kasus baru gitu yang belum pernah kita alami gitu, kayak masalah-masalah baru gitu yang belum pernah kita alami gitu kan. Iya udah. Terima kasih banyak Kak Ami atas waktunya. Sama-sama. Oh, oke. Sama-sama, sukses terus teman-teman Resalela Lemonilo. Semoga jualannya makin laris, makin Amin. hebat. Percayalah, banyak di luar sana emak-emak yang sukses gara-gara jualan online doang di rumah. Iya, Termasuk tim reseller Lemonilo juga pasti bisa kayak gitu. amin. Iya, itu closing statement dari kami yang sangat powerful. Semoga teman-teman Miranilo semuanya di sini terinspirasi dan bisa langsung mempraktikkan apa yang dilakukan oleh kami. Oke, Amin. amin.